Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan belajar terkait tentang metode Simplex, di mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari penyelesaian atau suatu permasalahan linear programming dengan metode grafik. Nah, apa sih yang membedakan metode grafik sama Simplex? Nah, kalau grafik itu seperti yang kita bahas pada minggu lalu bahwa penyelesaian linear programming dengan metode grafik itu hanya untuk permasalahan dengan dua variabel. Tapi kalau untuk metode Simplex itu bisa dua atau lebih variabel. Jadi kalau nanti ada suatu kasus atau permasalahan, setelah kita rumuskan fungsi tujuan, fungsi kendalanya, kita tentukan ada berapa banyak variabel yang harus diselesaikan. Kalau lebih dari dua, nah kita bisa menggunakan metode Simplex. Tapi kalau hanya dua, kita bisa menggunakan metode Simplex atau dengan metode grafik. Nah, apa sih ketentuan dalam penyelesaian metode Simplex? Nah, ketentuannya yang pertama adalah nilai kanan fungsi tujuan ini harus 0. Gimana? Contohnya ini. Nah, Z ini sama dengan 2x1 plus 5x2. Nah, karena nilai kanan fungsi tujuan harus Z, maka karena nilai kanan fungsi tujuan harus sama dengan 0, maka Z karena ini berada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, berarti Z min 2x1 min 5x2. Nah, ini mohon maaf, ini kesalahan. Ini seharusnya angka 18 dan sama dengan ini tidak ada. Yang kedua adalah nilai kanan fungsi pembatas itu harus positif. Jadi semua nilai kanan yang berada pada pembatas itu nilainya harus positif. Nah, apabila negatif maka harus dikalikan dengan minus 1. Aturan yang ketiga adalah fungsi pembatas dengan tanda kurang dari sama dengan harus dirubah ke dalam bentuk sama dengan menambahkan slash atau surplus atau variabel dasar. Nah, gimana sih caranya? Contoh, ada variabel 2x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 18. Maka, untuk dapat menyelesaikan soal ini dengan metode Simplex, maka persamaan ini harus diubah dulu ke dalam bentuk sama dengan. Caranya gimana? Caranya yaitu ini, ditambahkan slash atau surplus. Berarti 2x1 tambah 5x2 ditambahkan dengan variabel dasar atau surplus itu x3 berarti tinggal sama dengan 18. Tapi bagaimana kasusnya jika lebih besar dari sama dengan? Nah, ini harus hati-hati. Untuk fungsi pembatas dengan tanda lebih besar sama dengan itu harus dirubah terlebih dahulu ke dalam kurang dari sama dengan. Gimana caranya? Dengan dikalikan minus 1. Lihat contoh. 2x1 tambah 5x2 lebih besar sama dengan 18. Nah, langkah pertama itu harus diubah menjadi bentuk persamaan kurang dari sama dengan. Nah, itu caranya dikalikan dengan minus 1. Berarti 2x1 tambah 5x2 lebih dari sama dengan 18 dikalikan minus 1. Hasilnya minus 2x1 tambah minus 5x2 kurang dari sama dengan minus 18. Nah, karena ini masih dalam bentuk kurang dari sama dengan, maka harus dirubah menjadi bentuk persamaan sama dengan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ditambahkan variabel slash. Setelah ditambahkan variabel slash, kan di sini ada ditambah x3 sama dengan minus 18. Nah, karena nilai kanan negatif, kan tadi aturan yang kedua adalah bahwa nilai kanan fungsi pembatas itu harus positif. Apabila negatif, maka dikalikan minus 1. Dikalilah dengan minus 1. Jadinya adalah 2x1 ditambah 5x1. Karena X3 tadi adalah positif, awalnya kan ditambah X3. Nah, X3 dikali minus 1 jadinya minus
sama dengan minus 18 dikali minus 1 adalah 18. Jadi, perubahannya adalah menjadi 2x1 tambah 5x2 min x3 sama dengan 18. Kemudian, ketentuan terakhir adalah fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambahkan artificial variable atau M. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan metode simplex, mari kita belajar dulu apa sih definisi dasar dari linear programming itu sendiri. Nah, jika suatu linear programming itu mempunyai lebih dari satu solusi optimal, maka linear programming itu disebut memiliki solusi optimal alternatif. Jadi ketika dia mempunyai dua solusi, maka solusi yang satunya itu adalah merupakan solusi alternatif atau alternate optimal solution. Nah, sedangkan apabila solusi optimal dari masalah linear programming itu berada tepat hanya satu solusi optimal, itu maka bisa dikatakan bahwa masalah linear programming itu memiliki uniquely optimum, yaitu solusi optimum yang unik. Dan yang terakhir adalah apabila suatu masalah linear programming itu tidak memiliki optimum tertentu. Jadi dalam suatu kasus atau suatu masalah linear programming, dia tidak memiliki titik optimum atau nilai optimum, solusi optimumnya, maka itu disebut finite optimum, yaitu maksimalnya ya Z itu tidak terhingga. Maka linear programming itu dapat dikatakan memiliki solusi yang tak terbatas atau unbound solution. Selanjutnya, nah ini ada beberapa terminologi yang harus kita pahami dalam penyelesaian kasus metode pemrograman linear dengan metode simplex. Yang pertama adalah variabel basis. Variabel basis itu jika suatu variabel xi dalam suatu persamaan itu muncul dengan koefisien 1 pada persamaan tersebut. Jadi dia itu memiliki koefisien 1 dan 0 pada persamaan yang lain. Kemudian variabel non basis itu yang berarti kebalikannya, yang bukan variabel basis. Operasi pivot itu adalah suatu urutan operasi elementer yang mereduksi suatu sistem persamaan untuk menghasilkan variabel basis. Solusi basis itu apa? Nah, solusi basis itu solusi yang diperoleh dari suatu sistem kanonik dengan menetapkan nilai variabel non basis sama dengan 0 dan memecahkan variabel basisnya. Kemudian solusi layak basis adalah solusi basis di mana nilai variabel basisnya adalah tidak negatif. Jadi ketika nilainya sudah tidak negatif, maka itu disebut solusi layak basis. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, seumpama dalam suatu kasus kita sudah menetapkan bentuk matematisnya, diperolehlah fungsi tujuan yaitu dengan memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan fungsi pembatas x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 0, 6, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8, minus x1 plus x2 kurang dari sama dengan 1, 2x2 kurang dari sama dengan 2. Nah, dengan x1 dan x2 lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini tidak ada yang bentuknya bentuk ketidaksamaannya tidak ada yang lebih besar dari sama dengan. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini adalah sebuah ketidaksamaan, kemudian kita ubah menjadi persamaan. Nah, kemudian fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan Z. Nah, tadi syarat pertama itu adalah Z harus sama dengan 0. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa ini ada X3, X4, X5, X6? Kita lihat pertama, yaitu kita mengerjakan fungsi pembatas untuk mempermudahnya. Di sini ada X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Nah,
Untuk merubah menjadi bentuk persamaan, ini harus diubah menjadi sama dengan. Saya salah ya. Ini harus dirubah menjadi bentuk sama dengan. Nah, caranya gimana untuk merubahnya menjadi sama dengan? Karena ini adalah persamaan kurang dari sama dengan, maka untuk mengubah menjadi ke dalam bentuk persamaan, dalam bentuk sama dengan, maka ditambahkanlah variabel dasarnya dengan atau slack-nya, yaitu yang pertama ini X3, terus yang kedua X4, yang ketiga X5, ini X6. Terserah kalian mau ngasih nama apa. A, B, C, D, terserah. Pokoknya untuk merubah ketidaksamaan itu harus dirubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Kemudian karena ini ada 6, ada ditambah untuk pembatas pertama ditambahkan slack X3, kedua ditambahkan X4, ketiga ditambahkan X5, dan keempat ditambahkan X6, maka ini juga harus ditambahkan pada fungsi Z. Jadi 3X1 tambah 2X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Nah, sesuai ketentuan linear programming, ketentuan pertama yaitu nilai tujuan Z harus sama dengan 0, maka Z min 3X1 min 2X2 min X3 min X4 min X5 min X6 ini harus sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah dapat bentuk ini, kita buatlah sebuah tabel ini, di mana FD ini adalah variabel dasar. Kita tulis Z, kemudian di bawahnya ini adalah variabel slack-nya atau variabel dasarnya. X3, X4, X5, X6. Ini X3, X4, X5, X6 kita tulis. Sedangkan atasnya ini kita tulis Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, kemudian nilai kanan, indeks. Nah, kemudian ini diisi apa? Ini diisi dengan angka-angka yang ada di soal. Contoh. Nah, ini adalah 1. Tadi kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat soal. Nah, fungsi Z itu adalah Z min 3 min 2 min X3 min X4 min X5 min X6. Nah, X ini di dalam fungsi tujuan ini bernilai 0 untuk variabel dasarnya. Maka Z-nya ini 1, min 3, min 2, 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk ini, slack yang ada X3-nya ini kan, X1 tambah 2, X3 tambah X3 sama dengan 6. Berarti X3 di sini kita tulis 1 ditambah 2, karena di situ tadi ada X3, kita tulislah X3 di sini 1, kemudian ini 0, 0, 0, dan diisikan ini 6. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah dapat ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan kolom kunci oleh nilai Z yang terkecil atau negatif. Jadi kita lihat kolom baris pertama ini. Baris pertama Z. Nah, untuk menentukan kolom kunci, maka kita harus mencari nilai Z yang terkecil. Z terkecil itu yang gimana? Yang memiliki angka negatif paling besar. Karena semakin besar angka negatifnya, maka semakin kecil nilainya. Berarti kalau kita lihat dari sini, min 3 ini adalah yang paling kecil. Maka kolom di sini merupakan kolom kunci. Nah, kita tandai. Kemudian yang kedua adalah menentukan batas kunci berdasarkan indeks terkecil. Jadi untuk mencari indeks ini adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Ingat, untuk mencari indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi 0 dibagi minus 3 adalah 0, 6 dibagi 1, 6, 8 dibagi 2, 4, 1 dibagi minus 1, 1, kemudian 2 dibagi 0 tidak terhingga.
Nah, dari sini yang dipilih adalah nilai positif yang paling kecil. Nilai positif yang kecil adalah ini, 4. Jadi, ini adalah kemudian batas kuncinya itu adalah perpotongan antara kolom kunci dan batas kuncinya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai elemen sel, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, setelah kita bisa menentukan kolom, bisa menentukan baris kuncinya, maka didapatlah nilai perpotongannya, yaitu 2. Nah, inilah disebut nilai elemen sel. Nah, nilai ini nanti akan digunakan untuk menjadi pembagi di sini. Jadi, nanti 0 dibagi 2, 2 dibagi 2 ini, 1 ini nanti juga dibagi 2, 0 dibagi 2. Jadi barisnya ini, baris kunci ini nanti semua dibagi dengan elemen sel. Ingat, baris kunci dibagi dengan elemen sel. Indeksnya ini jangan dipikirkan dahulu. Kemudian, nah kita lihat. Nah, maka dari sini kita dapat menentukan baris kunci baru nanti. Nah, gimana caranya? Yaitu cari pertama. Setelah kita mendapatkan elemen tadi ya, kemudian mendapatkan baris ini, baris kunci yang baru ini, selanjutnya kita harus mencari baris nilai Z baru, baris nilai X3 baru, X5 baru, X6 baru. Caranya gimana? Contoh ya, ini contoh 1. Untuk Z, untuk mencari Z baru itu berarti baris Z lama itu berarti ini. Ingat-ingat, 1, -3, -2, 0, 0, pokoknya ini disebut baris lama ya. Nah, ini 1, -3, -2, 0, 0, dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai. Nah, kolom kuncinya kan ini kolom kunci. Kalau Z itu kan baris pertama, berarti kolom kuncinya adalah baris pertama, yaitu -3. Jadi semua nanti dikurangi -3 dikali sama dengan baris kunci baru. Nah, baris kunci baru itu mana? Yang ini, yang sudah dibagi dengan elemen sel. Ini 0, 1, 0,5, 0, 0,5 itu didapat dari ini, yang dibagi dengan baris sel. 0 bagi 2, 2 bagi 2, 1 bagi 2. Berarti baris kunci itu yang baru itu yang sudah dibagi dengan nilai elemen sel. Nah, diperoleh nilai ini. Coba kalian cek. Kemudian untuk mencari X3 ini sama berarti baris X3 lama yang sebelumnya tadi dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai karena X3 adalah baris kedua, maka baris kunci elemen kuncinya itu adalah di angka 1. Berarti tinggal dikurangi 1 dikali dengan nilai baris kunci yang baru. Jadi ini perhitungan ini, baris kunci barunya ini sama semua untuk nilai X3, X5, X6. Nanti silahkan kalian hitung. Nah, setelah diperoleh, ini kan, nah, karena ini sama prosesnya mencari barisnya. Nah, karena kita lihat, karena nilai Z ini masih terdapat nilai negatif kan, ini kan udah tabel 2 ya, tabel 2 dari interaksi yang yang simplex. Nah, ini dihasilkan nilainya itu masih ada negatif. Nah, karena Z masih terdapat nilai negatif, maka dilakukan proses perhitungan lagi pada slide selanjutnya, pada tabel perhitungan seperti pada slide yang sebelumnya, yaitu mencari baris kunci, mencari kolom kunci, nah, mencari nilai elemennya. Untuk mencari kolom kunci tadi caranya sama, yaitu mencari nilai Z yang paling negatif. Jadi yang paling negatif kan cuma 1, berarti ini. Kemudian baris kuncinya berarti
yaitu dengan mencari indeksnya. Ini 12 dibagi ini, 2 dibagi ini, 4 dibagi 0,5, 5 dibagi 1,5, 2 bagi 2, 1. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa barisnya itu, baris kuncinya itu pada X6 ini. Jadi X6 ini nanti diganti dengan nilai X2. Nah, udah diperoleh kan? Udah diperoleh, berarti 2 ini merupakan nilai elemennya. Kemudian dari sini nanti 0 dibagi 2, 0 bagi 2, 2 bagi 2, 0 bagi 2, 0 bagi 2, 0 bagi 2, 1 bagi 2, 2 bagi 2. Inilah nanti yang disebut dengan baris kunci yang baru untuk mencari nilai Z, X3, X1, X5. Ya. Ini kan hasilnya tadi setelah dibagi elemen hasilnya slide ini, kemudian kita mencari nilai Z, prosesnya sama, yaitu baris Z yang lama. Berarti Z lama itu yang tabel ini, bukan dari awal lagi. Jadi tabel perhitungan yang ini, yang sudah yang ini, nanti dikurangi dengan nilai elemen, nilai kolom elemennya. Berarti kalau baris pertama berarti dikurangi min 0,5 dikali baris kunci baru. Kalau mencari X3 berarti 1,5 dikurangi 1,5 dikali baris kunci baru dan seterusnya. Oke. Jadi harus teliti. Nah, kemudian kalau itu berarti udah diperoleh nilai ini. Nah, ini coba nanti kalian konfirmasi apakah betul hasilnya adalah ini. Nah, kita lihat atasnya ini. Nilai Z-nya masih ada yang negatif enggak? Kalau sudah tidak ada, maka ini sudah mencapai solusi optimal. Jadi dari soal ini dapat disimpulkan bahwa solusi optimalnya adalah 12,5 dengan nilai X1-nya 3,5 dan X2-nya sama dengan 1. Gitu caranya. Nah, agar kalian lebih paham, ada 2 contoh studi kasus. Yang pertama ini, yaitu PT Maita memproduksi minyak kelapa dengan mutu grade A dan grade B. Untuk membuat minyak kelapa dibutuhkan sebanyak 4 kilo untuk grade A dan 6 kilo untuk grade B, dengan jumlah total kebutuhan bahan baku 1.200 kilo. Nah, selama produksi berlangsung, jam tenaga kerja untuk memproduksi grade A dan 4 jam dan grade B adalah 2 jam. Dengan jumlah jam kerja tidak melebihi 800 jam. PT Maita menetapkan harga jual minyak kelapa grade A adalah 1.000 per liter dan grade B adalah 1.200 per liter dengan biaya variabel produk grade A 60% dari harga jual dan grade B adalah 75% dari harga jual. Berapakah besarnya kapasitas produksi optimum dari kedua jenis produk tersebut agar diperoleh laba maksimum? Nah, ini nanti kalian kerjakan dengan menggunakan metode simplex. Tentukan variabelnya, fungsi tujuannya, kemudian fungsi pembatasnya, dan selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Hal ini juga sama untuk studi kasus yang kedua. Jadi silahkan kalian kerjakan. Nanti jika kurang ada yang dipahami atau masih bingung, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih waktunya. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.